Kamu mungkin nggak terlalu memikirkan gravitasi, tapi gravitasi mempengaruhi segala sesuatu yang kita lakukan. Inilah alasan kenapa benda-benda jatuh ke bawah, bukannya terbang ke atas. Gravitasi membuat kita tetap terhubung dengan bumi, sehingga kita nggak melayang keluar angkasa saat melompat. Tapi bagi fisikawan, gravitasi lebih dari itu. Gravitasi adalah teka-teki menarik yang harus dipecahkan untuk memahami cara kerja alam semesta, dan mereka sedang dalam pencarian untuk mengungkap rahasianya. Jadi, apa yang begitu misterius tentang hal itu? Mari kita lihat. Kita telah belajar banyak tentang gravitasi dari Isaac Newton yang legendaris. Dia adalah orang pertama yang menemukan hukum gravitasi. Dia mengajarkan kita bahwa dua benda di alam semesta pasti akan tertarik satu sama lain, seolah-olah mereka punya ketertarikan gravitasi rahasia. Seberapa kuat daya tarik ini bergantung pada dua hal. Seberapa besar objek-objek itu, yaitu massa mereka, dan seberapa dekat mereka satu sama lain. Tapi inilah yang menarik, gravitasi bukan sekedar tarian dua objek. Ini adalah koreografi ruang angkasa yang kompleks. Ambil contoh tata surya kita. Matahari memainkan peran utama, menggunakan tarikan gravitasinya untuk menjaga semua planet tetap berada di orbitnya. Tapi, setiap planet juga punya gaya gravitasinya sendiri, menarik matahari dan bahkan planet-planet tetangganya. Kemudian, beberapa ratus tahun kemudian, pahlawan lainnya, Albert Einstein, membawa gravitasi ke tingkat yang lebih tinggi. Dia menjelaskan teori relativitas umum. Menurut Einstein, gravitasi bukan hanya gaya biasa. Pada kenyataannya, gravitasi melengkung dan membengkokkan struktur ruang waktu. Bayangkan seorang juara kelas berat yang duduk di atas lembaran karet. Lembaran karet itu menekuk dan melengkung karena beratnya. Dan benda-benda yang lebih kecil di dekatnya mau tak mau berguling ke arah sang juara kelas berat. Meskipun kita nggak bisa melihat lekukan-lekukan ruang angkasa dengan mata kepala kita sendiri, kita bisa melihat apa yang terjadi pada benda-benda yang terperangkap dalam cengkeramannya. Benda yang ditarik oleh gravitasi itu seperti terperangkap dalam pusaran gaya. Benda yang terperangkap mulai berputar ke bawah, seperti koin di mesin slot penny cyclone yang bisa kamu temukan di toko-toko wisata. Atau, benda itu mungkin bergerak dengan anggun dalam lingkaran, seperti sepeda yang berpacu di lintasan velodrome. Gravitasi adalah kekuatan primordial yang memandu seluruh dunia kita. Tanpanya, gak akan ada bintang, gak ada galaksi, gak ada apa-apa. Namun, dari manakah gravitasi itu berasal? Nah, itulah pertanyaan besarnya. Dan kita belum punya jawaban lengkapnya. Tapi kita punya beberapa dugaan. Pertama-tama, kita tahu gravitasi lebih dari sekedar fitur ruang angkasa. Gravitasi adalah gaya yang menarik segala sesuatu. Anehnya, gravitasi adalah gaya yang paling lemah di antara semua gaya yang ada. Tapi mari kita lihat gravitasi secara berbeda, sesuatu yang mungkin akan mengejutkanmu. Alih-alih menjadi gaya yang secara langsung mendorong atau menarik benda dari kejauhan, gravitasi lebih seperti sebuah tarian. Gravitasi, meskipun menakjubkan, gak tampil sendirian dalam tarian ini. Ia berbagi sorotan dengan kekuatan lain, seperti elektromagnetisme misalnya. Mari kita bayangkan dua elektron. Mereka adalah penarik kita. Sekarang mereka nggak secara langsung mendorong atau menarik satu sama lain seperti yang kamu harapkan. Sebaliknya, satu elektron menciptakan jenis medan khusus di sekelilingnya, seperti medan gaya yang tak terlihat. Medan ini mengatur panggung pertunjukan. Elektron lainnya merasakan medan ini dan mulai berputar dan berinteraksi dengannya. Seolah-olah mereka mengikuti suatu koreografi. Dan ketika kita menyaksikan tarian ini, terlihat seolah-olah elektron kedua didorong atau ditarik oleh elektron pertama. Namun, pada kenyataannya, ini semua adalah tentang gerakan yang rumit dan interaksi antara para penari dan bidang tempat mereka menari. Para penari nggak pernah menyentuh satu sama lain secara langsung, tapi interaksi mereka melalui bidang-bidang ini membuatnya tampak seperti terhubung. Ini adalah pertunjukan ajaib dari bidang dan gerakan yang bersatu untuk menciptakan ilusi kekuatan yang bermain. Hal yang kita sebut sebagai gravitasi. Jadi, meskipun ini bukan gaya dalam arti yang sebenarnya, namun berperilaku seperti gaya. Kita menyebutnya gaya yang muncul, karena gaya ini muncul atau keluar dari cara ruang dan objek berinteraksi.
Itulah sebabnya, kalau kita ingin membahas secara teknis, beberapa ilmuwan lebih suka menghindari kata gaya gravitasi dan memilih istilah interaksi. Ini hanyalah cara bagi partikel-partikel untuk berbaur dan bertukar energi dan informasi. Interaksi elektromagnetik, interaksi gravitasi, semuanya adalah bagian dari pertemuan besar ini. Setidaknya itulah salah satu teorinya. Beberapa ilmuwan juga berpikir gravitasi mungkin terdiri dari partikel-partikel kecil yang disebut graviton. Partikel-partikel kecil ini bekerja di balik layar, membuat benda-benda saling tarik-menarik. Namun, kita belum bisa melihat graviton yang sulit dipahami ini secara langsung. Jadi, menurut teori ini, gravitasi adalah sebuah gaya dan partikel potensial. Seperti yang bisa dilihat, kita mengalami kesulitan untuk menjelaskan bagaimana gravitasi bekerja dalam skala besar. Tapi setidaknya kita punya pemahaman yang baik tentang bagaimana perilakunya dalam situasi tertentu. Seperti bagaimana planet-planet mengorbit matahari, atau bagaimana benda-benda jatuh ke tanah dan sebagainya. Namun, apa yang terjadi kalau kita memperbesar ke dalam skala atom? Dan bagaimana kalau kita menjelajah ke kedalaman lubang hitam dan Big Bang? Disinilah perjalanan liar gravitasi keluar dari jalurnya. Pertama, mari masuk ke ranah mekanika kuantum. Ada sesuatu yang aneh yang terjadi di dunia kecil ini, gravitasi. Gaya yang menarik segala sesuatu bersama-sama tampaknya berada di belakang. Dalam skala mikroskopis, gaya-gaya lain seperti elektromagnetisme menjadi pusat perhatian dan menjadi bintang. Gaya-gaya itu membayangi gravitasi. Hal ini membuat para ilmuwan bingung, bertanya-tanya apakah hal ini mungkin terjadi. Kenapa gravitasi tiba-tiba menghilang? Sejauh ini kita nggak tahu. Dan ketika sampai pada skala yang lebih besar, di mana ada objek yang sangat besar seperti lubang hitam, gravitasi punya tingkat kerumitan yang sama sekali baru. Sebagai contoh, di dalam lubang hitam, hukum fisika dan gravitasi yang kita kenal pada dasarnya berantakan. Hukum-hukum itu juga hancur ketika kita mencoba memahami bagaimana gravitasi berperilaku sesaat setelah Big Bang. Dari mana asalnya? Kita nggak tahu. Dengan kata lain, kita berada dalam kabut kosmik ketika mencoba memahami gravitasi. Tapi jangan takut, para ilmuwan bekerja keras untuk mempelajari lebih lanjut tentang gaya yang muncul yang penuh teka-teki ini. Mereka melakukan berbagai eksperimen dan menggunakan teknologi canggih untuk memecahkan kodenya. Meskipun masih banyak yang harus kita cari tahu, kita membuat kemajuan setiap hari. Sebagai contoh, pernah dengar tentang lensa gravitasi? Ini seperti trik sulap yang memukau. Bayangkan seberkas cahaya sebagai penjelajah yang tak kenal takut, mengambil jalan lurus melintasi alam semesta. Namun saat bertemu dengan tarik... Hai, bayangin deh, dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, kamu akan berlibur ke luar angkasa. Dan kamu harus memutuskan barang apa yang layak dibawa. Tapi alih-alih memeriksa ramalan cuaca, kamu membuka simulator gravitasi. Sebab kamu ingin tahu bagaimana perilaku setiap objek di beragam planet. Misalnya, haruskah kamu membawa sekop logam ini? Menurut rencana perjalananmu, ini akan menjadi perjalanan yang sangat panjang. Kamu berencana untuk mengunjungi setiap planet di tata surya dan bahkan sejumlah bulan. Tapi karena perbedaan gravitasi di objek-objek angkasa ini, kamu nggak yakin apa barang yang kamu bawa akan berguna semua. Mari mulai dari kebutuhan dasar, Tupperware. Aku kurang tahu soal penjelajah antariksa lainnya, tapi kita, warga bumi, membawa Tupperware kemanapun kita pergi. Dan tetap aja, kalau kamu membawanya ke, misalnya Merkurius, benda ini kemungkinan besar akan terbang ke atmosfer. Wadah plastik yang kamu pakai untuk menyimpan makanan ini terlalu ringan. Dan karena gravitasi di Merkurius 2,5 kali lebih lemah dibanding gravitasi bumi, mungkin kamu harus mengisi wadah plastikmu sampai penuh sebelum dikeluarkan dari pesawat antariksamu saat piknik. Kalau berat Tupperware ini sekitar 200 gram di bumi, beratnya bakal jadi cuma 1/4 di Merkurius. Nah, kalau kita masukin pisang, wortel kecil, dan 2 semangka, baru Tupperware-mu aman untuk dibawa keluar kendaraan antariksamu. Kamu bakal cuma akan kesulitan masukin semuanya ke wadah ukuran standar. Tapi tunggu, sebelum melakukannya, kamu harus tahu kalau suhu atmosfer di Merkurius bisa mencapai hingga 426 derajat Celcius. Artinya, wadah plastik apapun akan langsung meleleh begitu terpapar udaranya. Makananmu juga bakal terbakar habis. Kamu mungkin bisa mencoba membawa wadah titanium. Nah,
Bisa tuh. Atau makan aja makanan astronot. Nah, mau lanjut ke Venus? Oke, Venus. Kalau kamu membawa wadah kosong yang sama ke Venus, perilakunya akan serupa dengan yang terjadi di bumi. Alasannya, Venus juga dikenal sebagai kembaran planet kita. Keduanya punya banyak kesamaan, misalnya ukuran dan massa yang hampir sama. Nah, kalau soal gravitasinya, rumusnya begini. Makin besar massa dan kepadatannya, makin kuat gravitasinya. Gravitasi Venus sekitar 10% lebih lemah dari bumi. Jadi ya kamu bisa keluar dari pesawat antariksa bersama wadahmu, kosong atau penuh, dan menikmati makan siang yang indah dan menawan di permukaan Venus. Tapi kamu harus mencari cara untuk makan tanpa melepas pakaian antariksamu. Atmosfer Venus dipenuhi asam sulfat yang bisa mengiritasi hidung dan tenggorokan serta menyebabkan kesulitan bernapas. Atau lebih parah, jauh lebih parah. Sekarang kamu nggak perlu lagi membawa apapun yang terlalu ringan saat keluar dari Phobos. Tapi ingat ya, ini bukan nama pulau di Yunani. Bukan juga jenis yogurt Yunani, walau namanya keren. Ini adalah salah satu bulan Mars. Di sini, pesawat antariksamu bakal butuh sedikit bantuan ekstra agar tetap dekat dengan tanah. Kalau beratnya setara bus sekolah, setiap orang berukuran biasa bisa mengangkatnya hanya dengan satu tangan. Alasannya, di Phobos, warga bumi hampir tidak merasakan berat gravitasi. Jadi, hati-hati saat melompat ya, karena dengan satu lompatan, kamu bisa langsung terbang keluar angkasa. Penumpang di pesawat antariksa Voyager harap selalu jaga tangan dan kaki kalian di dalam. Kamu sedang mendekati Jupiter, raksasa gas. Badai tanpa akhir mengamuk di atmosfernya. Selain itu, nggak ada permukaan padat di sana, jadi kamu nggak bisa mendarat di planet ini. Kalau kamu melihat keluar jendela, kamu seperti sedang bergerak menembus awan raksasa. Tapi untuk tujuan eksperimenmu, mari kita tes. Coba lempar bola bisbol yang mau kamu bawa biar nggak bosan sama perjalanan antariksa itu ke udara. Dan ukur waktu yang dibutuhkan bola itu untuk menyentuh dalam tanda kutip permukaan Jupiter. Di bumi, bola itu akan jatuh dengan kecepatan 9.800 meter per detik. Di Jupiter, bola yang sama akan jatuh ke tanah dengan kecepatan 2,5 kali lipat. Alasannya, ukuran Jupiter lebih dari 10 kalinya ukuran bumi dan beratnya sekitar 300 kali lipat planet biru kita. Sekarang, kalau kamu memindahkan pesawat antariksamu sedikit ke samping ke salah satu bulan Jupiter, Europa, situasinya akan jauh berbeda. Melempar bola bisbol ke udara di Europa berarti kamu tak akan melihatnya lagi. Gravitasi hampir tak ada di sana. Jadi bukan cuma bola bisbol, tapi orang dewasa pun bisa terbang kapan saja. Di sisi lain, kalau kamu mau keluar dari pesawat antariksa untuk menjelajahi medan gravitasi Europa, cobalah angkat kendaraan antariksamu. Di Europa, warga bumi biasa bisa dengan mudah mengangkat sampai 450 kg, setara dengan berat rusa jantan berukuran dewasa. Atau kamu bisa mengangkat formasi piramida 9 orang dewasa. Pilihannya ada padamu. Saat mendekati Saturnus, hati-hati ya. Dari jauh, cincin Saturnus terlihat halus dan padat. Dari dekat, kamu akan melihat cincin itu terbuat dari bongkahan es dan batu yang mengambang. Jangan sampai pesawat antariksamu ke dekat situ ya. Di Saturnus juga nggak ada permukaan padat, sehingga kamu nggak bisa mendarat. Dan udaranya penuh amonia. Ingat, ini adalah lingkungan yang sangat tidak ramah bagi manusia. Di dalam pesawat antariksa, kamu menemukan koleksi buku sains fiksi yang cukup untuk memenuhi rak bukumu. Kalau di total, beratnya pasti sekitar 200 kg. Yap, banyak juga ya. Dan layaknya pahlawan super, kamu mencoba mengangkat beban lebih dari 200 kg ini sekaligus. Tapi coba tebak, kamu gagal karena gravitasi Saturnus sangat mirip dengan di bumi. Kalau kamu bingung dengan semua pembahasan gravitasi barusan, saat kita mengukur gravitasi, yang kita bahas adalah kekuatan gaya yang digunakan sebuah planet atau objek antariksa lainnya untuk menarik benda-benda ke pusatnya. Jadi, kalau kamu butuh bantuan untuk mengatur koleksi sains fiksi ini dalam urutan abjad, mintalah kru pesawatmu untuk bergeser sedikit ke objek antariksa di sebelah yang punya tarikan gravitasi lebih lemah. Misalnya, Pluto. Sekarang, Pluto nggak dianggap sebagai planet lagi. Cuma planet kerdil biasa dan salah satu yang terjauh dari matahari. Kamu harus memakai pakaian luar angkasa ekstra hangat di sana. Pluto sangat dingin dan punya permukaan kecil.
lebih kecil daripada bulannya bumi. Tapi ini adalah tempat yang bagus untuk menguji kekuatanmu. Di bumi, seorang manusia biasa agak mustahil mengangkat gajah. Di Pluto, kamu bisa mengangkat seekor bayi gajah dengan berat sekitar 120 kg. Atau bahkan gajah berukuran sedang yang beratnya sekitar 900 kg. Dalam perjalanan pulang ke bumi, kamu berhenti di Uranus. Planet terdingin di tata surya kita ini punya suhu rata-rata sekitar minus 212 derajat Celcius. Jadi, kalau kamu mau keluar dari pesawat antariksamu, kamu akan membeku. Meski gravitasi di Uranus sangat mirip dengan bumi, ada satu hal yang sangat berbeda, waktu. Liburan 2 minggu di bumi berubah menjadi liburan selama 3 tahun di Uranus. Saat kamu bosan dengan planet dingin, kamu bisa melakukan perjalanan kembali ke planet yang lebih hangat. Oke, nah Mars jelas lebih hangat daripada Uranus, tapi suhu rata-ratanya masih sekitar Wah, akhirnya kamu mau jogging juga tuh. Seumur-umur baru kali ini kamu bersedia jogging pagi. Dengan headphone terpasang di kuping, kamu pun siap menjalani olahraga berat ini. Tapi sesampainya di luar rumah, kok tubuhmu terasa ringan banget ya? Awalnya sih enak-enak aja, karena larimu bisa ngebut. Tapi lama-lama kamu jadi sadar. Gerakmu sangat cepat dan tubuhmu super duper ringan. Rasanya udah kayak melepas ransel berat yang selama ini kamu gendong. Karena larimu makin ngebut, seakan-akan kamu punya kekuatan super. Tapi orang lain pun gak kalah cepat. Saat di depanmu ada genangan, kamu langsung melompat. Wow, lompatanmu ternyata bisa sejauh dan setinggi itu. Aneh bin ajaib. Karena kaget, kamu langsung tersungkur. Loh, badanmu kok nggak lecet-lecet? Tanahnya bisa membal atau gimana nih? Kamu langsung mematikan musik di ponselmu dan beralih mendengarkan radio. Semua saluran berita melaporkan gravitasi di seantero bumi telah turun setengah kalinya. Karena gravitasi, kita bisa tetap menapak di tanah dan tidak terbang ke angkasa. Gaya gravitasi juga bikin planet kita mengitari matahari dan bulan mengitari bumi. Semua benda yang berbobot akan terasa berat karena punya gravitasi. Tapi entah gimana ceritanya, inti bumi mengalami perubahan sehingga massa bumi jadi turun. Makanya gaya gravitasinya juga berubah. Banyak orang terlihat sumringah saat menyaksikan fenomena ini. Lompatan mereka jadi 2 kali lebih tinggi plus lebih jauh. Tubuhmu juga jauh lebih ringan, sehingga lebih gampang dipakai untuk handstand. Itu pun belum cukup, karena kamu belum jadi superhero yang bisa mengangkat mobil. Padahal beratnya sudah berkurang setengah loh. Tapi nggak apa-apalah, orang-orang juga makin gampang saat latihan parkour. Berat badan mereka turun, sehingga efek benturan yang diterima juga berkurang. Ekspresi panik yang tadinya menghiasi muka mereka, kini berganti jadi sukacita. Kondisi baru seperti ini bikin kamu sulit bernafas. Udara menjadi lebih ringan. Perubahan gaya gravitasi telah menurunkan tekanan udara hingga setengahnya. Rasanya sudah seperti naik puncak Everest, tapi baru sampai di ketinggian 5000 meter. Udaranya semakin tipis dan sebagiannya melayang-layang di atmosfer. Kamu dan orang-orang di sekitarmu mulai pusing dan panik. Seakan-akan udara di paru-parumu nggak akan cukup. Kamu juga mulai semakin cemas. Untuk mengatasi masalah ini, kamu perlu bernafas pelan-pelan dan tenang. Tuh kan, lambat laun kamu akan tenang kok. Orang lain juga mulai membiasakan hidup seimbang tanpa tergesa-gesa. Stres pun hilang dan kalian bisa lebih menikmati hidup. Para ilmuwan mulai membuat masker oksigen yang unik. Saat kamu memakainya sambil menarik nafas dalam-dalam, filter khusus langsung menekan molekul oksigen. Kemudian, udaranya jadi lebih padat. Setelah puluhan tahun, kalian akan bisa bernafas tanpa masker karena sudah terbiasa dengan kondisi baru. Muncul juga generasi baru yang paru-parunya sudah bisa beradaptasi. Atmosfer bumi kian luas, langit terlihat menjulang dan berubah jadi lebih gelap. Satelit yang dulu mengelilingi bumi di orbitnya mulai terlihat di atmosfer. Tapi, objek ini masih tertarik oleh gaya gravitasi bumi. Ribuan satelit terus berkobar dan sejumlah puing luar angkasa bisa lolos dari perisai atmosfer, kemudian jatuh ke permukaan bumi. Hujan meteor mulai terjadi.
Sampah antariksa menghujani rumah, jalan, pepohonan, dan kendaraan. Kalian berlindung di stasiun bawah tanah dan basement sambil menunggu kondisinya membaik. Saat keluar ke permukaan tanah lagi, kalian cuma bisa terheran-heran menyaksikan hamparan langit. Posisi bulan telah berubah dan perlahan menjauhi bumi. Nggak lama lagi, satelit alami kita ini akan benar-benar hilang. Planet kita telah berubah seperti bola berat yang diliputi selimut tebal berupa gravitasi. Di bawah bumi, bentuknya menekuk karena tertekan oleh beratnya. Kalau objek ringan dimasukkan ke selimut ini, bumi akan membuatnya bergulir. Tapi kalau geraknya sangat cepat, objek ini akan berputar di tepinya, nggak sampai meluncur ke tengahnya. Dengan kecepatan ini, bulan nggak akan menabrak bumi, tapi malah menjauhinya. Saat gravitasi menurun, ukuran selimut ini akan jadi 2 kali lebih luas. Dengan kecepatan rotasinya, bulan bisa keluar dari medan gravitasi bumi, kemudian terbang menuju luar angkasa. Pada masa ini, kita masih bisa sih mengamati bulan yang terbang bebas melalui teleskop, atau mungkin meteorit akan menabraknya juga? Nggak ada yang tahu pasti. Atau kemungkinan, bulan akan mendekati planet lain yang gravitasinya lebih kuat, lalu mengorbitnya sebagai rumah baru. Kemungkinan juga, bulan tetap ada di posisinya, tapi kecepatan geraknya lebih lambat. Meski begitu, pasang surut di bumi akan lenyap, sehingga permukaan laut akan tetap sama. Lautan juga mengalami perubahan saat berada di air. Tubuhmu lebih mudah digerakkan, sehingga berenangmu lebih cepat. Sembari jogging menyusuri pantai, kamu juga bisa menikmati indahnya percikan air ke segala penjuru dalam gerakan lambat. Ombak juga menerpa bibir pantai dalam gerakan lambat. Berat mobil, pesawat, dan kapal kian ngedrop, sehingga bisa lebih irit bahan bakar. Dengan bahan bakar yang terisi full, kamu bisa berkendara 2 kali lebih jauh. Pengiriman bahan bakar juga makin mudah, dan konsumsi energi di industri penerbangan ikut terpangkas. Harga bensin jadi lebih murah. Penurunan gravitasi telah mendorong upaya pengembangan di bidang perjalanan luar angkasa. Manusia jadi lebih mudah keluar dari orbit bumi. Saat musim dingin, kamu menyusuri jalan bersalju. Kepingnya melayang-layang di udara karena geraknya sangat lambat. Begitu kakimu menginjak salju lagi, kamu baru nyadar kalau aktivitasmu ini sangat sulit dilakukan. Berat badanmu turun dan tekanan kakimu di permukaan es menjadi 2 kali lebih lemah. Saat meluncur, tubuhmu akan sulit dihentikan. Meski sering jatuh, kamu nggak akan terluka. Saat angin kencang pun, tubuhmu sulit berdiri tegak. Dan saat melompat, kamu akan bisa terbang. Gaya gesek antara roda kendaraan dengan aspal juga makin parah. Jadi, pengendara sudah nggak bisa ngerem mendadak. Mobil akan terus meluncur meski rodanya sudah berhenti. Karena inilah, mulai diberlakukan batas kecepatan maksimum yang terbaru. Kamu masih bisa menikmati kekuatan super dan lompatan mantulmu. Tapi setelah beberapa generasi, tubuh manusia terus berevolusi dan beradaptasi pada kondisi baru. Manusia dan hewan akan terlahir lebih tinggi dan lebih besar. Macan garang seukuran truk berkeliaran di jalanan kota. Flamingo sejumbo pesawat terbang tinggi di angkasa cerah. Dan yang bikin ngeri, ukuran serangga juga ikut membesar. Kecoa biasa kini bisa tumbuh sampai sebesar mouse komputer. Tarantula juga bisa tumbuh sampai 2 kali ukuran telapak tangan orang dewasa. Sementara itu, tubuh semua makhluk hidup menjadi lebih ringan. Manusia semakin elegan dan lincah. Tulang dan otot kita terus meregang. Strukturnya juga berubah. Tubuh kita jadi lebih ramping dan halus. Aliran darah makin lambat sehingga akan sangat mempengaruhi kinerja otak. Hal ini nggak akan berlangsung lama kok. Suatu hari nanti, tubuh kita akan terus berkembang. Otak kita makin besar dan koneksi antar sel sarafnya semakin banyak. Paru-paru menjadi lebih peka dan besar. Lalu kita akan menjadi pribadi yang lebih cerdas dan bijak. Semua gadget dan material dikembangkan sesuai dengan kondisi di zamannya. Cangkir, pensil, piring, ponsel, dan gadget lain makin ringan dan rapuh. Orang biasa pun yang hidup di dunia seperti ini akan merasakan pengalaman seperti jadi superhero. Dinding dan pintu akan mudah mereka jebol. Batu bata juga gampang dipatahkan dengan tangan kosong. Orang baru nggak akan bisa menandingi kekuatanmu kok. Tapi perawakanmu kelihatan kecil dan kurang fleksibel menurutnya.